Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji ujian PPG Daljab kategori 1 periode 4 tahun 2022. Perkenalkan, saya Dede Erni Susilawati, salah satu mahasiswa PPG Daljab kategori 1 periode 4 tahun 2022 di Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Dengan materi pada tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 1. Di kelas 6, SD Negeri 2 Pager Ageng, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Berikut video praktek pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya kabar gembira semua, kabar baik, tidak ada yang sedang berduka hari ini? Ya. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan mulai kegiatan lagi belajar di sekolah. Hari ini hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa dulu. Doa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sekolah dengan keadaan sehat walafiat ya. Tadi kita sudah memulai pembelajaran dengan kegiatan ini dengan berdoa. Supaya apa? Supaya kegiatan kita atau belajar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada yang tidak sekolah? Siapa? Ada. Kenapa aja? Sakit. Oh iya, sakit ya, kita doakan semoga aja cepat sembuh. Ya. Nah, sekarang kalian siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap. Untuk menunjukkan kesiapan kalian dan menunjukkan kalian sebagai kepatriotan kalian sebagai warga Indonesia, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya, yaitu lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri dulu, kita nyanyikan bersama-sama. Garuda
kalian mampu menemukan ide pokok teks laporan hasil pengamatan yang dibaca dengan tepat. Kemudian, melalui kegiatan berkelompok, kalian mampu menyajikan kesimpulan berdasarkan informasi dari teks laporan hasil pengamatan dengan bahasa kalian sendiri dengan tepat. Kemudian tujuannya melalui tanya jawab tentang isi teks bagaimana jagung berkembang biak, kalian mampu menganalisis perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dengan tepat. Lalu melalui pengamatan bunga di lingkungan sekitar, kalian mampu membuat laporan pengamatan bagian-bagian bunga sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Paling sedikit 3 bunga dengan tepat. Nah ya, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, Ibu mau tanya, sebelumnya kan kalian pernah belajar tentang apa di pelajaran sebelum-sebelumnya? Kejadian alam, pernah? Iya, kejadian alam. Terus apa lagi? Tentang globalisasi, bagus. Apa lagi? Tentang isi bumi, makhluk hidup. Iya, pernah ya. Nah, sekarang dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan dan perkembangbiakan. Sekarang coba perhatikan tumbuhan di sekitar rumah kalian. Adakah banyak tumbuhan di sekitar rumah kalian? Banyak. Ada tumbuhan apa saja? Ada pohon pisang. Apa lagi? Pohon kelapa. Padi. Apa lagi? Mangga. Banyak ya, banyak tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, menurut kalian atau yang sedang kalian rasakan, adakah manfaat dari tumbuhan-tumbuhan tersebut? Ada. Banyak sekali ya. Apa contohnya manfaatnya yang kalian rasakan? Pohon mangga manfaatnya dirasakan yang kalian rasakan apa? Bisa dimakan, betul. Apalagi yang kalian rasakan dari tumbuhan? Nah, bisa menjadikan sebagai vitamin, betul. Apalagi sehari-hari kalian makan, nah banyak sekali ya manfaat atau yang kita rasakan. Nah, sekarang Ibu punya gambar, lihat, amati gambar yang di depan. Itu ada apa saja? Nah, ada sapi, ada apa lagi? Ada kerbau, ada apa lagi? Kelinci. Nah, itu ayam, kerbau, kelinci termasuk apa? Hewan. Kemudian ada siapa lagi? Manusia. Ada manusia. Hah? Ada apa? Ada burung, betul. Ada burung. Iya. Aktivitasnya sedang apa? Kira-kira ayam sedang apa? Makan. Terus kelinci? Itu ibu-ibu manusia sedang apa? Nah, sedang memanen wortel, betul. Nah, dari kalian yang amati dari gambar itu, apa yang kalian tangkap atau yang kalian ketahui dari manfaat dari tumbuhan? Adakah manfaat tumbuhan untuk manusia? Ada. Untuk hewan? Ada. Tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai apa? Sebagai bahan. Tumbuhan merupakan sumber apa? Sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Siapa yang bisa menyebutkan manfaat dari
manfaat dari tumbuhan untuk manusia? Sebutkan. Nah, apa lagi? Iya, terus apa lagi? Sebagai sumber oksigen. Lalu sebagai apa? Pemikat air tanah. Apa lagi? Sebagai peneduh dan memperindah bumi. Betul sekali. Jadi manfaat tumbuhan bagi manusia itu adalah sebagai sumber energi, kemudian sebagai sumber vitamin, kemudian sebagai sumber oksigen. Untuk apa oksigen? Nafas. Kemudian untuk apa lagi? Pengikat air tanah. Supaya apa? Tidak banjir, tidak longsor kalau terkena hujan. Kemudian sebagai peneduh dan memperindah, itu manfaat untuk manusia. Sekarang untuk hewan. Untuk hewan ada manfaatnya? Ada. Siapa yang tahu manfaat untuk hewan, tumbuhan untuk hewan? Sebagai apa? Sebagai apa sebelah sana? Manfaat tumbuhan untuk hewan? Sumber makanan. Apa lagi? Sebagai sumber energi. Nah, manfaat tumbuhan untuk hewan itu betul tadi untuk sebagai sumber energi dan sebagai sumber makanan. Jadi tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernapas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Paham ya? Di sini Ibu ada bacaan tentang bagaimana jagung berkembang. Ya, karena jagung itu merupakan salah satu sumber makanan bagi manusia. Nah, sekarang coba kita baca bersama-sama ya. Jagung merupakan
Terjadinya pembuahan pada jagung apa? Setelah terjadi jatuhnya serbuk sari ke putih. Betul, pembuahannya terjadi setelah serbuk sari jatuh ke putih. Nah, sekarang dari bacaan itu tadi kalian kan sudah mengetahui informasi pentingnya ya. Nah, sekarang dari bacaan itu kalian harus temukan ide pokoknya, ide pokok dari tiap paragraf. Silakan dibuka buku paketnya, ada bacaannya yang sama di halaman 2. Silakan di halaman 2 buka buku paketnya. Sudah? Sudah? Nah, untuk menemukan ide pokok, kalian harus pertama harus membaca teks tiap paragrafnya dengan seksama. Ya, kemudian dari tiap paragraf itu kalian temukan ide pokoknya. Dan ide pokok itu biasanya berada di awal kalimat atau di akhir kalimat, betul. Atau ada juga yang di awal dan di akhir kalimat. Kalau paragraf yang ide pokoknya ada di awal kalimat itu disebut paragraf apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Nah, itu namanya kalau ide pokoknya ada di awal kalimat itu namanya paragraf deduktif. Jadi kalimat-kalimat berikutnya adalah sebagai penjelas. Kalau ide pokoknya berada di akhir kalimat paragraf itu disebut paragraf apa? Induktif, yaitu kalimat yang sebagai menjelaskan ya atau menyimpulkan kalimat yang menyimpulkan ya kalau di akhir kalimat dalam paragraf. Ada juga yang di tengah atau yang di awal, di tengah atau di akhir kalimat ada semuanya. Nah, itu disebut paragraf campuran. Ya. Nah, sekarang silakan kalian baca tiap paragrafnya, kemudian beri tanda yang termasuk ide pokoknya. Nanti ibu tanya. Ya, silakan dibaca bukunya. Sudah ditemukan ide pokoknya? Sudah. Sekarang coba sebutkan ide pokok yang ada di paragraf 1. Siapa yang mau? Ya, silakan kelompok itu. Berdiri nak, berdiri. Sambil berdiri bacaannya. Ide pokok dari paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Iya, betul. Jagung ada di kalimat awal atau akhir? Awal. Di kalimat awal. Kemudian yang ada di paragraf 2, siapa yang mau di paragraf 2? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Apa itu pokoknya? Berkembang biak dengan Jagung berkembang biak dengan biji. Ya, betul. Kemudian yang ada di paragraf 3, siapa yang bisa? Yang ada di paragraf 3? Siapa? Ya, silakan dibacakan, Alia. Jagung pembuahan jagung terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putih. Ya, kemudian siapa yang mau menyebutkan ide pokok di paragraf berapa
pokok dari paragraf 5. Sudah bisa ya kalian mencari ide pokok? Sudah bisa? Sudah, alhamdulillah. Nah, dari tadi ide pokok yang kalian temukan setiap paragraf bisa disimpulkan dari bacaan itu bahwa tanaman jagung itu sebagai apa tadi? Sebagai makanan pokok. Kemudian ditanam dengan menggunakan biji. Kemudian berkembang biaknya dengan cara apa? Dapat nikah serbuk sari jatuh ke kepala putih. Nah itu siapa yang tahu kalau serbuk sari jatuh ke kepala putih dari bunga atau tanaman itu termasuk perkembangbiakan apa? Perkembangbiakan apa? Generatif. Iya betul. Ada berapa macam jenis perkembangbiakan itu? Ada 2. Perkembangbiakan apa saja? Generatif dan vegetatif. Nah sekarang ada yang tahu proses perkembangbiakan dari generatif? Generatif, perkembangbiakan generatif itu artinya apa? Perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin. Kalau vegetatif secara tidak kawin. Proses perkembangbiakan generatif yaitu diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Kemudian setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Nah, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan kepala putih sel kelamin betina atau sel telur. Kemudian proses yang selanjutnya, hasil dari pembuahannya adalah disebut apa? Zigot. Betul. Zigot berkembang menjadi lembaga. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Lalu bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Betul. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, itu adalah proses dari pertumbuhan generatif. Ada yang tahu contoh dari tumbuhan yang berkembang biak secara generatif? Padi, mangga, tadi apa? Durian, ya jagung, tadi kan sudah ya. Apalagi? Jambu, betul. Itu adalah contoh dari perkembangbiakan tumbuhan yang berkembang biak dengan generatif. Nah, supaya lebih jelas, kalian lihat, amati video di depan di papan tulis. Kemudian cermati bagian-bagian bunga dan tulis hal-hal yang pentingnya ya. Nanti di sini akan dijelaskan bagian-bagian bunga. Dicatat ya. Di mana terjadi proses pembuahan atau disebut juga dengan proses penyerbukan yang dibantu oleh serangga seperti kupu-kupu atau lebah. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ilustrasi bunga. Ini adalah
menyaksikan video proses perkembangbiakan secara generatif dan sudah mengetahui bagian-bagian bunga. Nah, kemarin kan sudah Ibu tugaskan membawa bunga ya. Nah, sekarang coba keluarkan bunganya. Coba amati bunganya. Adakah bagian-bagian bunga? Mahkotanya ada? Ada. Kepala putingnya ada? Ada. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Sekarang Ibu tanya, apa fungsi dari mahkota bunga? Pintar untuk perhatian, menarik perhatian. Kemudian ada kelopak bunga untuk melindungi mahkota bunga. Untuk melindungi mahkota bunga, betul sekali. Kemudian apalagi bagian bunga yang lainnya? Dasar bunga. Tangkai bunga. Untuk apa fungsinya tangkai bunga? Menjadi penghubung antara bunga dan daun. Menjadi penghubung bunga dan daun. Betul. Kemudian adakah kepala putingnya ada? Ada. Fungsinya sebagai apa kepala puting? Nah, sebagai alat kelamin. Kemudian kepala sari sebagai apa fungsinya? Ya, betul. Nah, itu ya. Tadi kalian berarti kalian sudah tahu dan sudah paham bagian-bagian bunga serta proses dari perkembangbiakan generatif. Jadi berawal dari apa tadi teh? Penyerbukan. Kemudian yang berawal dari jatuhnya minyak sari ke kepala putih. Ya. Kemudian setelah masuk ke kepala putih menjadi apa? Zigot. Kan zigot kemudian menjadi apa? Menjadi lembaga. Terus menjadi bakal biji. Bakal buah bakal biji. Menjadi bakal biji dan kemudian menjadi bakal buah. Menjadi tanaman. Nah, dari perkembangbiakan generatif itu ada manfaatnya, ya, atau ada kelebihannya, ya. Yaitu salah satunya mempunyai sistem akar yang lebih kuat, kemudian menghasilkan varian-varian baru. Kemudian apa lagi? Menghasilkan buah tanpa biji. Menghasilkan buah tanpa biji. Kemudian ada yang lain, memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi. Nah, itu adalah tadi proses perkembangbiakan generatif. Sudah paham ya? Nah, sekarang Ibu mau membagikan lembar LKPD. Silakan kalian kerjakan berkelompok. Akan Ibu bagi. Ini LKPD-nya akan Ibu bagikan. Cara mengisinya yaitu pertama kalian tulis nama anggota kelompoknya, ya. Kemudian setelah itu kalian baca bacaan yang ada di LKPD ini, kemudian isi dengan mencari ide pokok, lalu disimpulkan dan menulis bagian-bagian bunga yang kalian bawa. Amati, kemudian tuliskan nama bunganya apa, kemudian contreng bagian-bagian bunga jika di bunga kalian itu ada, misalnya ada mahkota bunganya, contreng. Kalau
hasil kerja kelompok kalian ini ya. Nah sekarang untuk lebih memahami atau pemahaman kalian, untuk lebih mengetahui pemahaman kalian dari pembelajaran tadi, Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Nah yang ini diisinya